Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herunisa dari kelas 5C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran Indonesia. Ya, yang pertama itu ada pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk itu dengan penduduk negara lain. Neraca pembayaran ini juga bisa disebut dengan balance of payment atau bisa disingkat dengan BOP. BOP adalah catatan sistematis yang disusun berdasarkan sistem akuntansi sehingga setiap transaksi ekonomi yang terjadi akan tercatat dua kali, yaitu sebagai debit dan kredit. Ya, yang kedua itu ada fungsi neraca pembayaran internasional. Fungsi dari neraca pembayaran internasional itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu sebagai alat pembukuan, di mana agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta mendapatkan sebuah keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Yang kedua itu sebagai alat mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Jadi maksudnya di sini ialah sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Yang ketiga itu sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang keempat itu untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Yang terakhir itu ada sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Selanjutnya itu ada komponen dari neraca pembayaran internasional. Umumnya neraca pembayaran internasional itu terbagi atas transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal, serta keuangan dan item-item keuangan. Komponen dalam neraca pembayaran internasional itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka disebut dengan surplus, dan jika ekspornya lebih kecil daripada impor, maka disebut dengan defisit, di mana surplus di sini berarti neraca perdagangan tersebut aktif, dan jika defisit, maka neraca perdagangan tersebut tidak aktif. Yang kedua itu ada neraca jasa. Neraca jasa yaitu neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima oleh suatu negara terhadap negara lain dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya itu ada jasa perdagangan, jasa pariwisata, jasa perbankan, dan jasa pengangkutan. Yang ketiga itu ada neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat itu ada neraca lalu lintas. Neraca lalu lintas ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga mencatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Yang terakhir itu ada neraca lalu lintas moneter, yaitu sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Ya, selanjutnya itu ada konsep keseimbangan neraca pembayaran. Konsep keseimbangan neraca pembayaran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada konsep keseimbangan perdagangan atau biasa disebut dengan trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaksi atau transaksi yang hanya mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran ini dapat diukur dari besarnya surplus atau defisit dari kedua transaksi tersebut. Apabila ekspornya lebih besar daripada impor, maka neraca pembayaran itu mengalami surplus. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua adalah konsep keseimbangan transaksi berjalan atau biasa disebut dengan current account balance, yaitu untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction. Selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan dan transfer. Surplus terjadi apabila ekspor barang, jasa, penghasilan, dan transfer. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang ketiga itu ada konsep basic balance. Dalam konsep ini,
termasuk dalam autonomous transaction. Selain pos-pos dalam transaksi yang berjalan, juga komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Yang terakhir itu ada konsep overall balance, yang termasuk autonomous transaction. Dalam konsep ini adalah komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal, dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu neraca pembayaran adalah catatan atas seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya dengan periode tertentu. Pencatatan semua transaksi ekonomi dengan neraca pembayaran perlu dilakukan supaya memudahkan suatu negara dalam menganalisa barang atau jasa dalam negeri yang disukai oleh negara lain, sehingga bisa menambah pemasukan negara. Dengan neraca pembayaran, maka negara-negara tersebut bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dalam transaksi ekonomi antar negeri. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai neraca pembayaran internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.